Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi sama saya Gracia Esanda di Investasi Asik bersama tim Gracia Tommy. Tiba saatnya kali ini kita membahas jenis instrumen investasi yang ketujuh, yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency adalah aset digital. Sesuai dengan namanya, digital, jadi cryptocurrency ini bisa kita bilang sebagai mata uang virtual yang kita gunakan untuk bertransaksi di internet. Dan transaksinya pun semuanya segala macam yang berkaitan dengan cryptocurrency itu berkaitan dengan kode-kode yang sangat rumit. Ada banyak nama-nama cryptocurrency yang cukup terkenal seperti Bitcoin, Stellar, dan masih banyak lagi, lebih dari 1000 nama yang ada di dunia ini. Nah, sebetulnya cryptocurrency ini ada sudah dari lama, tapi baru 10 tahun ke belakang ini mulai booming lagi. Sifat dari cryptocurrency ini adalah desentralisasi, yaitu tanpa perantara. Jadi ketika kita ingin bertransaksi di internet secara virtual, kita bisa langsung berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Jadi kita langsung melakukan transaksi antara dua orang ini begitu. Nah, apakah aman? Ya, karena cryptocurrency memiliki sistem blockchain. Jadi segala sesuatu yang terjadi dari transaksi yang ada itu dicatat menggunakan kode-kode yang rumit. Jadi ini meminimalisir pemalsuan dan meningkatkan keamanan. Cryptocurrency ini virtual. Jadi apakah di Indonesia sudah legal? Nah, jawaban dari pertanyaan itu adalah sebetulnya belum. Karena semua yang legal di Indonesia itu transaksi yang diizinkan harus menggunakan rupiah. Sedangkan cryptocurrency ini tidak menggunakan rupiah, melainkan menggunakan koin-koin yang ada di dunia virtual. Meskipun tidak dilegalkan di Indonesia, tapi pemerintah memberikan izin untuk berdirinya Indodax. Indodax ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang cryptocurrency. Jadi tidak menutup kemungkinan jika tahun-tahun ke depan cryptocurrency bisa dilegalkan. Lalu bagaimana dong caranya kita bisa investasi menggunakan cryptocurrency? Nah, yang pertama tetap bisa dengan jual beli. Jadi kita beli koinnya dengan harga sekian, nanti kita simpan, kemudian kita jual lagi. Crowding fund itu kayak mengumpulkan dana dari banyak orang, kemudian dibikin untuk satu proyek, nanti keuntungannya bisa dibagikan lagi. Kita juga perlu berhati-hati dengan volatilitas yang tinggi di cryptocurrency ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksi harganya, kapan akan naik, kapan akan turun. Jadi kita memang perlu belajar untuk bisa menganalisa kapan kita harus membeli dan kapan kita harus menjual mata uang digital yang kita punya ini. Kesimpulan dari video ini adalah apakah cryptocurrency aman digunakan untuk investasi? Jika ditinjau dari kode-kode yang mereka gunakan dan tingkat keamanannya, saya rasa sih cryptocurrency cukup melindungi privasi dan juga keamanan para nasabahnya. Sebagai individu, kalau memang mau berinvestasi di cryptocurrency, boleh saja. Tapi ingat, high risk, high profit. Jadi kalau mau profit yang tinggi, memang resikonya tinggi. Jadi harus sudah diantisipasi. Oh iya, saya ingat satu pesan untuk teman-teman sekalian. Kalau mau berinvestasi di jenis investasi manapun ya, itu kita harus punya money management yang bagus. Dihitung dulu pemasukannya, berapa banyak yang kita sanggup, kira-kira toleransi kehilangan yang kita punya itu seberapa besar. Kalau itu sudah melewati batas toleransi kita, lebih baik jangan. Ngomong-ngomong soal virtual, saya juga punya investasi yang menjanjikan, sudah terbukti dan saya sendiri merasakan hasilnya banyak gitu. Nah, itu adalah Smart Export. Ini sudah sampai yang jenis investasi ketujuh. Tenang, tinggal 2 lagi kita akan membahas detail mengenai Smart Export. Jadi stay tune, nantikan video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi dengan Gracia Esanda di Investasi Asik bersama tim Gracia Tommy di video selanjutnya. Bye!